Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya takzimi para alim dan ulama, yang saya hormati dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, yang super teliti dan amanah. Dan tidak lupa pula kita haturkan kepada ilahi Rabbi atas berkat dan rahmatnya sehingga kita selalu diberi nikmat sehat yang tiada taranya. Salawat beserta salamullah semoga tetap tercurahkan kepada pahlawan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkis kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang. Hadirin, sebagaimana telah kita ketahui bersama, Sayyidah Maryam adalah perempuan istimewa yang Allah kekalkan namanya di dalam Al-Quran. Allah kehendaki Maryam tetap terkenal dan diingat oleh seluruh manusia sepanjang masa. Allah sebut Maryam sebanyak 50 kali dalam Al-Quran. Bahkan namanya menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Masya Allah hadirin, begitu istimewanya Siti Maryam sehingga Allah begitu mencintainya, mengistimewakannya dan menjadikannya sebagai hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa takharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perumpamaan yang ada di alam semesta. Melihat Siti Maryam begitu diistimewakan oleh Allah, timbul pertanyaan hadirin, apa alasan Allah begitu mengistimewakan Siti Maryam? Apa alasan Allah begitu mencintai Siti Maryam? Setidaknya ada satu alasan mengapa Allah memilih Maryam daripada perempuan-perempuan lain. Dan alasan utamanya yakni adalah sabar. Allah Ta'ala mengistimewakan Siti Maryam, mencintai Siti Maryam karena Siti Maryam memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi sifat sabar tersebut ke dalam 3 macam. Yang pertama, sabrun alal musibati, yakni sabar dalam menghadapi musibah. Musibah adalah peristiwa atau kejadian kemalangan yang terjadi pada kita yang tidak pernah kita inginkan akan terjadinya dalam hidup kita. Seperti contoh kecelakaan, bencana alam, harta dirampas orang dan lain sebagainya. Tentu hal itu tidak pernah kita inginkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Betul apa betul hadirin? Namun hadirin, musibah adalah sebuah niscaya di mana ketika Allah telah menetapkan sesuatu, maka musibah tersebut akan terjadi. Dan jalan yang terbaik bagi kita semua yakni adalah dengan bersabar. Percayalah bahwa apa yang telah Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kita. Dan di balik terjadinya musibah, pasti terhadap hikmah di dalamnya. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang Sayyidah Maryam yang mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah. Sayyidah Maryam belum pernah tersentuh oleh seorang laki-laki pun. Karena ini merupakan anugerah sekaligus ujian yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam. Hal ini yang menyebabkan Maryam dituduh telah melakukan perbuatan keji dan tercela, menjadi bulan-bulanan cemoohan. Mereka yang menggunjing Siti Maryam, mereka yang memfitnah Siti Maryam, mereka tidak sadar hadirin bahwa apa yang terjadi pada Siti Maryam adalah apa yang telah Allah tetapkan. Namun hadirin, apa yang dilakukan oleh Siti Maryam terhadap ujian besar yang diterimanya?
Sekali lagi, Masya Allah hadirin, Siti Maryam hanya bisa bersabar atas ujian besar yang diterimanya. Karena beliau percaya bahwa yang terjadi padanya terdapat hikmah di dalam musibah tersebut. Dan Sayyidah Maryam percaya bahwa pertolongan dan perlindungan dari Allah akan selalu menyertainya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, sabrun alal ta'ati, yakni sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan adalah kita harus tetap konsisten atau istiqomah untuk tetap patuh terhadap aturan, norma dan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Sayyidah Maryam adalah contoh figur yang penuh kesabaran dalam menjalankan ketaatannya, di mana ketika beliau masih dalam kandungan, ibundanya menadarkan kepada Allah untuk menjadikannya sebagai anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Sehingga karena sudah dinadarkan oleh sang ibu, ketika Sayyidah Maryam memasuki usianya yang ketiga tahun, dia harus tinggal di Baitul Maqdis untuk beramal dan beribadah di sana. Tentu apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam di sini membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk tetap taat kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya. Di mana dalam melakukan ketaatan kita cenderung merasa melelah. Di mana ketika kita melakukan ketaatan kita cenderung merasa lelah dan membosankan. Seperti taat untuk melakukan sholat tepat waktu, kita harus mengorbankan waktu tidur. Yang ketiga, yang terakhir, sabrun alal maksiati, yakni sabar dalam menghindari kemaksiatan. Hadirin, manusia cenderung pada umumnya mengikuti nafsunya, di mana nafsu cenderung suka terhadap kemaksiatan. Seperti tidak sholat lebih kita senangi daripada sholat, tidak berpuasa lebih kita senangi daripada berpuasa, menggibah lebih kita senangi daripada ikut kajian keilmuan. Astaghfirullahaladzim hadirin, bagaimana kita berharap menjadi hamba yang Allah cintai sementara maksiat masih kita gemari? Bagaimana kita mau menjadi hamba yang Allah istimewakan sementara durhaka kepada Allah masih sering kita lakukan? Hadirin, marilah kita belajar untuk menerima apa yang telah Allah tetapkan, karena apa yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah tertugas. Hadirin, marilah kita belajar untuk menerima apa yang Allah tetapkan, karena apa yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah tertukar. Tugas kita hanyalah bersyukur dan bersabar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.